Setiap malam dia tidur, dia selalu menyebarkan sedikit pasir di lantai. Kemudian dia menempelkan perekat di celah pintu. Lalu dia mengunci pintu dengan 3 kunci. Akhirnya dia mengikat kakinya sendiri. Alasannya melakukan hal ini, karena dia sering tidak bisa mengendalikan diri dan berlari-lari. Dia pikir dengan begitu dia bisa tidur tenang. Namun, detik berikutnya dia terbangun di padang rumput. Rahangnya tiba-tiba terkilir. Ya Tuhan! Dia berdiri dengan menahan rasa sakit yang hebat. Tubuhnya terasa hancur. Dia terdiam melihat sekelilingnya. Dia tiba-tiba berada di sebuah desa yang asing. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di telinganya. Lanjutkan tidurmu, parasit. Siapa? Namun, dia melihat ke kiri dan kanan tidak ada bayangan manusia. Serahkan tubuhmu kepada Mark. Maaf, apa yang kamu katakan? Tubuh apa? Serahkan tubuhmu, tubuh apa? Itu bodoh yang mengendalikan. Bahkan di dalam saku. Tiba-tiba muncul seekor kumbang emas. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat sebuah gedung. Melihat orang di lantai atas, dia memberi salam. Namun, dalam sekejap. Tidak. Ayo. Jangan berdiri diam, cepat lari. Tanpa alasan yang jelas, dia dikejar-kejar. Dia ketakutan dan segera berlari masuk ke desa. Bergabung dengan kerumunan orang. Saat itu semua orang menatap ke arah yang sama. Seorang pria berbaju hijau keluar. Orang-orang dengan sukarela memberi jalan untuknya. Dan menunjukkan rasa hormat yang besar padanya. Pria itu berjalan ke tengah lapangan. Sepertinya mereka sedang mengadakan upacara misterius. Pemuda itu mendekat. Pria itu memegang kedua tangannya. Kemudian tato di lengan pria itu berubah menjadi hijau. Ini juga berarti bahwa pemuda itu adalah orang yang baik hati. Pria ini adalah pria yang baik. Saat itu seorang nenek mendekat. Warna di lengan pria itu berubah menjadi merah. Dia dihukum sebagai orang jahat. Akhirnya nenek itu tewas di tempat. Saat itu, seorang bawahan datang ke samping pria itu dan berkata padanya, ada masalah dengan transaksi. Kumbang emas telah dicuri. Orang ini berada di tengah kerumunan. Pria itu dengan tenang mengatakan, dengarlah tepuk tangan. Semua orang bersuara dan berlutut. Hanya Stephen yang terlambat ditemukan. Aku mengenal kamu. Aku? Halo. Kamu tentara bayaran ini. Sekarang sudah kiamat. Dia terkepung di tengah kerumunan dan tak punya tempat untuk melarikan diri. Pria itu juga tidak banyak bicara. Dia meminta Stephen untuk menyerahkan kumbang emas. Untuk menyelamatkan nyawanya, Stephen hanya bisa menyerahkannya. Namun tubuhnya tidak bisa menahannya. Saya sangat menyarankan Anda mengembalikannya kepada saya. Saya tidak punya saya. Saya sedang mencoba. Cepatlah, sepertinya jari-jari saya membeku. Ada sedikit masalah, saya juga tidak tahu. Mungkin reaksi ketinggian. Ini untukmu, ini sangat aneh, maaf tapi. Pria itu merasa seperti sedang dipermainkan. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya. 7 atau 8 pria besar menyerang bersama. Barulah dia berhasil merebut kembali kumbang emas. Namun pada saat itu, Stephen hanya menggelengkan kepala. Ketika dia sadar kembali, semua orang di sekitarnya sudah terkapar. Melihat kumbang emas yang penuh dengan darah di tangannya. Dia merasa sesuatu yang tidak beres. Orang-orang di sekitarnya mulai mendekatinya. Untuk menyelamatkan diri, dia segera mencuri sebuah truk es krim. Tindakan ini membuatnya bingung. Dia bahkan tidak memiliki SIM tapi bisa mengemudikan mobil. Sebelum dia bisa memahami situasi, musuh sudah mengejarnya. Salah satunya bahkan melompat ke bagian belakang truk. Meskipun dia berhasil mengatasinya dengan es krim. Bagaimana dengan musuh di sekitarnya? Pada saat genting, kemampuan pasifnya kembali aktif. Setelah menggelengkan kepala beberapa kali, musuh-musuhnya tiba-tiba menghilang. Senjatanya masih berada di tangannya. Dia melihat ke belakang dan menyadari bahwa dia telah mengalahkan semua musuhnya. Hanya ingin mengingatkan semuanya. Saat mengemudi, pastikan fokus pada jalan. Jika tidak, meskipun dia bereaksi cepat dan berhasil menghindari bencana, namun musuh dengan cepat mengejarnya lagi. Kali ini 2 mobil langsung memblokirnya di tengah. Musuh di kedua sisi menarik senjata dan mengarahkannya kepadanya. Saat krisis, dia kembali menggunakan keterampilan pasifnya. Setelah dia sadar, barulah dia menyadari bahwa dia sedang mundur saat mengemudi. Ya Tuhan, aku sedang mundur saat mengemudi. Dia dengan susah payah mengembalikan mobilnya ke posisi semula. Namun sayangnya, mobilnya rusak dan tidak bisa dinyalakan. Musuh mendekatinya. Dia hanya bisa menyerah. Namun, detik berikutnya, tiba-tiba dia terbangun dengan kaget. Ketika melihat kakinya masih terikat rantai besi. Hatinya yang tegang akhirnya mereda. Untungnya ini hanya mimpi. Tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki janji malam ini. Dia segera berdandan dengan rapi. Dia menunggu di restoran sepanjang malam. Namun rekan wanitanya tak kunjung muncul. Maka dia segera mengeluarkan ponsel dan meneleponnya. Namun rekan wanitanya memberitahunya bahwa itu sudah terjadi 2 hari yang lalu. Hal ini membuatnya bingung. Lalu, kenapa ingatannya 2 hari ini hilang? Setelah pulang ke rumah, dia masih bingung. Tanpa sengaja, dia menemukan jejak meja yang digeser. Mengikuti jejak tersebut,
Dia menemukan sebuah ponsel di loteng. Dan sebuah kunci. Dia membuka ponsel tersebut. Di dalamnya terdapat panggilan tak terjawab. Semua menunjukkan panggilan dari seorang wanita bernama Leila. Saat itu telepon berdering, itu dari Leila. Maaf, Anda mencari siapa? Apa maksud Anda, Mark? Dia jelas-jelas bernama Stephen. Mengapa dia dipanggil Mark oleh orang itu? Saat itu, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia mencari-cari tapi tak menemukan siapapun. Kemudian lampu di ruangan mulai berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia menyadari bahwa dirinya di cermin sedang berbicara dengannya. Stephen, jangan mencari lagi. Ini membuatnya takut. Semua karena dia terlalu sering menonton film horor. Dia buru-buru keluar dari ruangan dengan panik. Dia datang ke lift. Namun pintu lift tetap terbuka meskipun dia menekannya. Secara samar, dia melihat monster berjalan ke arahnya. Dia terkejut dan rebah ke tanah. Namun ketika monster masuk, namun berubah menjadi seorang wanita tua. Stephen malu mengatakan bahwa dia mencari kacamata kontak. Wanita tua itu mengira dia bertemu dengan orang aneh. Dia segera keluar dari lift. Saat Stephen mengira, apakah dia hanya bermimpi sebentar tadi? Seketika, monster muncul di belakangnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba muncul di dalam bus. Dia melihat monster itu mengintipnya dari luar. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Dia melihat pria yang muncul dalam mimpinya. Apakah pengalaman dalam mimpi itu nyata? Dia mengatakan itu bukanlah mimpi sama sekali. Tanpa banyak berpikir, dia masuk ke museum. Dia meminta rekan kerja untuk menghentikan orang yang mencurigakan masuk dari belakang. Namun rekan kerjanya sedang asyik tidak peduli. Mereka sama sekali tidak mau menghiraukannya. Stephen akhirnya masuk diam-diam. Pria yang muncul dalam mimpinya sudah lama menunggunya di sana. Stephen mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengambil kumbang emasnya. Namun pria itu mengatakan bahwa kumbang emas itu bukan miliknya, melainkan milik Dewa Mesir, Amit. Kemudian pria itu meraih tangannya dan memberinya pengadilan secara paksa. Namun tato di tangan pria itu tidak berubah menjadi merah atau menjadi hijau, melainkan terus bergetar. Hatimu dipenuhi kekacauan. Dipenuhi dengan apa? Mendengar itu, Stephen ketakutan dan segera melarikan diri dari sana. Malam itu, dia bekerja malam sendirian. Akhirnya, semua lampu di gedung tiba-tiba mati. Dia dengan berani memeriksa sekeliling. Namun yang tidak dia ketahui adalah, dia baru saja pergi. Namun bayangan di cermin tetap berada di tempatnya. Tiba-tiba monster muncul dan terus mengejarnya. Dalam kepanikan, Stephen bersembunyi di dalam kamar mandi. Namun adegan yang lebih aneh muncul. Bayangan dirinya di cermin tiba-tiba berbicara. Stephen, aku bisa menyelamatkan kita. Tapi kali ini kamu tidak bisa melawan aku. Kamu harus membiarkan aku mengendalikan, mengerti? Tidak apa-apa. Mengendalikan apa? Apa yang kamu bicarakan? Monster itu akan masuk, tidak ada waktu lagi. Ya Tuhan, aku akan mati. Lihatlah padaku. Kamu tidak akan mati. Biarkan aku menyelamatkan kita. Melihat monster akan segera masuk. Stephen akhirnya setuju untuk menyerahkan tubuhnya kepada lawan. Ini adalah penampilan resmi pertama Moonlight Knight. Layar berubah. Stephen sekali lagi terbangun dari mimpi. Apakah yang terjadi semalam sekali lagi hanya mimpi? Namun, segala yang terjadi begitu nyata. Untuk memverifikasi tebakannya sendiri, dia datang ke museum sejak pagi. Saat itu museum sudah ditutup dengan garis polisi. Untuk mencari tahu kebenaran, dia pergi ke ruang keamanan untuk memeriksa rekaman pengawasan. Namun dalam video tersebut, hanya Stephen yang terlihat mencurigakan. Karena dia terlihat merusak properti umum. Museum langsung memberhentikannya. Mereka juga menduga Stephen memiliki masalah mental. Mereka meminta dia untuk berkonsultasi dengan psikiater. Stephen tahu bahwa apa yang terjadi belakangan ini pasti nyata. Maka tiba-tiba dia teringat kunci yang disembunyikan di rumahnya. Dia pergi ke ruang penyimpanan. Dengan bantuan petugas, dia masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan, dia menemukan sebuah paket. Di dalamnya terdapat sebuah pistol, serta sejumlah besar uang tunai dari berbagai negara. Dia juga menemukan sebuah paspor. Nama di atas adalah Markus. Dia juga menemukan sebuah kumbang emas dari dalam paket. Saat ini dia yakin bahwa semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir adalah nyata. Dia meletakkan kumbang emas di tangannya. Kemudian kumbang emas tiba-tiba melayang di udara. Kumbang emas membimbingnya ke depan cermin. Pada saat itu, bayangan dirinya di cermin kembali berbicara. Stephen, dengarkanlah dengan serius apa yang akan kukatakan. Mark, aku melayani Honshu. Aku adalah perwujudannya. Jadi, kamu juga sama, bisa dibilang begitu. Dewa Bulan Mesir. Stephen merasa bahwa semua ini terdengar terlalu absurd. Dia meminta Stephen untuk menyerahkan tubuhnya padanya. Dia memiliki tugas yang belum selesai. Namun, Stephen merasa bahwa itu adalah tindakan kriminal. Agar tidak melukai siapapun lagi. Dia bersiap untuk menyerahkan diri dengan membawa tas ini. Namun begitu keluar pintu, cahaya di luar mulai berkedip tanpa henti. Yang muncul adalah Dewa Bulan Honshu yang disebut oleh Mark.
Kembalikan padaku, kau bodoh ini. Stephen hampir terkejut sampai mati. Dia berlari keluar dalam kepanikan. Namun akhirnya dia langsung jatuh. Mark, kamu kemana? Layla. Kemudian, Stephen membawa Layla kembali ke tempat tinggalnya. Ternyata Layla adalah istri Mark. Namun Stephen memberitahunya bahwa dia bukan Mark. Layla jelas tidak percaya. Stephen tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada lawan bicaranya. Maka dia berencana untuk mengeluarkan barang di dalam paket untuk ditunjukkan kepada lawan bicaranya. Namun Mark segera menghentikannya. Jangan tunjukkan barang di dalam tas kepadanya. Kamu akan membahayakannya, apakah kamu mendengar? Kamu menunjukkan kumbang emas padanya. Mereka akan mencarinya masalah, kamu bertanggung jawab. Tidak apa-apa. Tindakan aneh Stephen menimbulkan rasa ingin tahu Layla. Dia marah saat menemukan kumbang emas dari paket. Pintu diketuk pada saat itu. Dia membuka pintu dan melihat dua polisi. Mereka memaksa masuk ke dalam rumah dan mulai melakukan penggeledahan. Beruntung Layla bersembunyi di luar rumah dan tidak ditemukan. Kemudian mereka menemukan paspor Mark di dalam tas. Mereka menuduhnya menggunakan paspor palsu. Mereka membawa pergi Stephen. Berdasarkan informasi paspor, mereka menemukan bahwa Mark tergabung dalam sebuah organisasi tentara bayaran. Masih menjadi buronan internasional. Stephen berusaha keras menjelaskan bahwa itu bukan dirinya. Gadis kulit hitam itu juga mempercayainya. Karena mereka bukan polisi sebenarnya, melainkan pengikut Dewa Amit. Mereka membawa Stephen ke markas rahasia pengikut. Mereka membawanya ke markas rahasia pengikut. Pada saat itu, Mark meminta Stephen menyerahkan kendali tubuhnya kepadanya. Namun ketika Stephen teringat kejahatan Mark di Mesir, Stephen tidak ingin mengatakan apapun. Kemudian Stephen dibawa ke hadapan seorang pria. Namun pria itu tidak salah mengenai dia. Malah melepaskan gembok tangannya. Ternyata pria itu bernama Arthur. Dia adalah pemimpin sekte. Dia menunjukkan kebaikan gereja kepada Stephen. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah ksatria bulan sebelumnya. Dia berkata, Dewa Bulan Honsu kepada orang-orang yang telah berbuat dosa. Hukuman datang terlambat. Untuk menonton.